diperbolehkan untuk mengusulkan tempat kita ini, karena bagaimanapun ceritanya yang penting sudah 5 tahun lebih dari 5 tahun kita usulkan. Poinnya seperti jadi lebih dari 5 tahun kita usulkan kepada kementerian. Kemarin dari Balai BPKH pun menyampaikan kita usulkan dulu, yang penting semuanya diusulkan. Pengusulannya ini intinya adalah merubah sesuatu dari hutan kawasan kepada perorangan. Berarti pelepasan. Jadi nanti setelah dilepas namanya indikatif, Pak. Kalau setelah indikatif nanti dia petanya itu muncul seperti ini, jadinya kuning. Kalau sudah kuning, ini kuning berarti sudah pelepasan. Sudah tidak hijau lagi, berarti sudah pelepasan namanya. Sudah jadi indikatif. Setelah lepas atau indikatif ini, nantinya itu kita ajukan lagi untuk mengambil SK biru. Setelah terbit SK biru barulah nanti kita cetak sertifikat TORA. Jadi kalau sudah terdaftar atau sudah lepas atau petanya punya kita sudah kuning, itu progresnya adalah cetak sertifikat TORA, Pak. Jadi disertifikatkan posisinya. Jadi seperti itu. Jadi yang penting utamanya adalah Balai BPKH semalam pokoknya diusulkan dulu. Jadi yang mengusulkannya itu, Pak, tidak kelompok, tidak apalagi kita. Yang mengusulkan atau meminta kepada Kementerian Kehutanan itu kepala daerah. Kepala daerah berarti Pak Bupati ya, Pak. Bupati. Jadi semuanya nanti ini, jadi semua usulan kita besok setelah terbentuk peta itu bertanda tangan kepala daerah. Karena memang dari BPKH pun, jadi kalau tidak melalui kepala daerah itu tertolak, Pak. Ada contoh di daerah Tambang Semalam pinggir yang arah Ationg Asyong sana, mereka secara pribadi atau kelompok mengajukan ke sana ditolak. Tetap harus melalui kabupaten karena yang mengajukan itu harus kepala daerahnya. Jadi semuanya itu mereka, jadi sekarang pemerintah membuka lebar, membuka pintu. Tapi ada juga hal yang jika mana nanti tidak, pemerintah sudah membuka pintu, membuka peluang juga, sudah dipersilahkan, Pak Bupatinya juga sudah mempersilahkan, BPKH-nya, kehutanannya juga sudah mempersilahkan, ayo diurus. Bahkan kemarin sampai sosialisasi ke Kuansing itu memberikan peluang untuk menyuruh masyarakat yang mengusulkan. Tapi nanti tetap tidak diusulkan juga, sampai pada suatu masa ditutupnya lagi pemerintah, sudah tidak ada lagi pendaftaran pengurusan lagi. Nanti otomatis karena terbit peta nih, Pak. Ini kan masih ada yang kosong-kosong. Ini kalau yang sudah ini berarti itu kan nanti datang yang tidak ikut ngurus atau belum dibebaskan dari hutan kawasan tanahnya pasti akan dapat tamunya itu Satgas, Pak. Nah, Satgas itu membawa surat perintah tegas mengembalikan hutan sebagaimana fungsinya melalui Perpres nomor 5 kan gitu, Pak. Jadi kita mengurus itu juga diberikan peluang, pintu, diberikan tempat. Nanti suatu saat jika tidak diurus lagi, itu kita tidak bisa menuntut lagi sama Satgas. Mereka ini juga ibaratnya gimana ya, Pak? Supaya tidak disalahkan sama masyarakat banyak nantinya. Sekarang mereka sosialisasi ke Kuansing. Buktinya kemarin saya masih ada foto-fotonya semua masih ada. Jadi kemarin orang itu datang mempersilahkan, usulkan seperti itu. Nah, pengusulan ini nanti kita melakukan petanya di titik koordinat. Di titik koordinat semuanya. Jadi kalau udah titik koordinat, Pak, titik koordinat itu titiknya di muka bumi itu hanya 1 derajat. Bergeser 1 cm itu sudah beda, udah berubah kan. Jadi nanti kalau sudah membentuk semuanya, membentuk sebuah petanya nanti usulkan dari sebuah peta itu berangkat ke sana, ke kementerian itu, bertanda tangan kepala daerah. Yang meminta untuk membebaskan lahan kita adalah kepala daerahnya. Nah, jadi ibarat masuk tuh kita melalui pintu, Pak, semuanya. Setelah berkas itu semuanya kita berangkat sampai kementerian sana, itu kalau kita melalui pintu berarti kan ada serah terima, ada bukti bahwa punya kita ini telah diterima di Kementerian Kehutanan kalau melalui pintu. Ya kan? Jadi kalau semuanya itu ada. Nah, yang ini kan sekarang tahap kedua, Pak. Jadi kalau yang tahap pertama itu juga sudah berjalan semalam yang dari tambang itu. Dan jadi nanti dapat seperti ini, Pak, contoh, Pak, ya. Nggak kayak gini. Apa suratnya ada stempel dari gini, Pak. Gini contohnya, Pak, ya. Yang tahap pertama ini Biro Umum Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. Diterima tanggal 19 Mei ya gitu 2025. Jadi
kalaupun nanti misalkan ada yang ragu nih, kita punya saudara di kementerian sana. Ini kan nanti setelah ini kita bagikan sama semua teman-teman supaya memiliki semuanya. Iya, betul. Jadi nanti ini kalau misalkan kita ragu, tanyakan yang bekerja atau saudara kita di sana. Coba cekkan bener gak ini sampai sana berkas Kuansing ini yang diterima tanggal 19 Mei 2025. Betul. Parafnya Nuri, betul nggak? Nah itu tuh bisa dicek. Jadi tidak ada kita main-main semua segala macam atau ininya pun berdatangan berangkatnya pun Bupati Kuantan Singi kan atas namanya. Berarti berikan stafsusnya. Ya stafsusnya Bang Rido Ricardo itu stafsus. Terus yang bagian itunya juga sekretaris stafsusnya yang statusnya juga ada Pak Darwis namanya. Nah, Pak Darwis itu juga bagian yang mengurusi untuk bab ini tuh Pak Darwis sama Pak Rido Ricardo. Lah Pak Darwis itu abang kandung saya. Saya orang Sukaraja, Heri itu tahu, itu murid saya juga dan tetangga saya juga kan gitu. Jadi kita semuanya terbuka, kita pakai kwitansi. Nanti kita semua administrasinya, bukti Bapak sudah membayarnya itu ada kwitansi administrasinya. Administrasinya ini adalah bukan pembayaran pengurusan apa itu ya Pak ya. Jadi ini administrasi. Ya karena kita semua tahulah apa namanya segala hal itu. Ya tidak perlu kita jelaskan terlalu detail Pak ya, karena kita sama-sama maklum. Yang penting punya kita tetap sama-sama goal. Nah tetap sama-sama goal. Yang penting punya kita memiliki alas hak yang pasti yang kuat dan juga kita diberikan ajang sama pemerintah. Jadi kalau misalkan katanya kan gratis Pak begini-begini, ya memang bikin KTP pun gratis Pak. Iya. Teman kalau tidak lebih itu lama kita. Iya. Kita bikin sih memang gratis Pak, cuman kalau kita tertib banget entah jadi tanda kan gitu Pak. Yang penting selagi masih masuk akal sama kita, tidak terlalu memberatkan sama kita. Jika dibandingkan dengan nilai aset kita, kebun kita 1 hektarnya dengan nominal itu kan hanya berapa persen kan Pak ya? Hanya 3% kan? Hanya 3% atau berapa kan? Jadi itu masih normal lah, terkecuali pengurusannya dibayarnya satu orang 30 juta, 20 juta itu baru kita kurang masuk akal lah.